Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas makalah analisis laporan keuangan, yaitu analisis rasio perusahaan PT Indofood dan PT Unilever. Nama kelompok 8, M. Asriandi Imuale dengan NIM 2016-336, Dita Prodita Dwinanda dengan NIM 2019-268, dan Maulina MR dengan NIM 2019-243. Yang pertama yaitu analisis PT Indofood sukses makmur Tbk tahun 2019 dan tahun 2020. Perhitungan analisis rasio keuangan PT Indofood sukses makmur Tbk tahun 2019 dan 2020. Analisis rasio likuiditas, rasio lancar. Rasio lancar pada tahun 2019 sebesar 1,27. Rasio lancar pada tahun 2020 sebesar 1,30. Rasio cepat. Rasio cepat pada tahun 2019 sebesar 0,88. Rasio cepat tahun 2020 yaitu sebesar 0,73. Kemudian yaitu solvabilitas. Total hutang terhadap total aktiva. Total hutang terhadap total aktiva pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,44. Total hutang terhadap total aktiva pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,53. Rasio hutang terhadap modal. Yang pertama yaitu pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,77, pada tahun 2020 sebesar 1,15. Hasil dari analisis data laporan keuangan PT Indofood sukses makmur Tbk tahun 2019 dan tahun 2020. Yang pertama yaitu dari rasio likuiditas. Berdasarkan analisis rasio likuiditas, rasio lancar perusahaan mengalami peningkatan di tahun 2020 jika dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Begitu juga rasio cepat atau quick ratio di tahun 2020 mengalami penurunan. Nilai rasio likuiditas pada PT Indofood sukses makmur Tbk sebagian besar berada di bawah angka 1, di mana semakin tinggi rasio likuiditas suatu perusahaan, seharusnya semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang lebih rendah pada tahun 2020 menunjukkan manajemen yang buruk atas sumber likuiditas atau pengelolaan aktiva lancar yang kurang bagus atau kurang efisien karena masih banyak aktiva yang menganggur. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas atau leverage ratio. Kinerja keuangan perusahaan dilihat dari sisi leverage ratio mengalami peningkatan dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya. Ini menunjukkan hal kurang baik bagi perusahaan apabila semakin besar nilai rasio manajemen hutang pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan semakin menurun. Karena tingginya nilai rasio menunjukkan bahwa sebagian besar investasi didanai oleh hutang atau dana pinjaman. Dengan kata lain, porsi pemegang saham semakin kecil dalam menjamin investasi yang mengakibatkan pembayaran bunga menjadi semakin besar. Kemudian yaitu analisis PT Unilever tahun 2019 dan tahun 2020. Ini dia analisis akuntansinya dari PT Unilever. Yang pertama yaitu analisis rasio likuiditas, rasio lancar atau current ratio. Pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,65, pada tahun 2020 sebesar 0,66. Rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,47, rasio cepat pada tahun 2020 sebesar 0,48. Yang kedua yaitu solvabilitas atau leverage ratio. Total hutang terhadap total aktiva atau total debt to total asset. Total hutang terhadap total aktiva pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,74. Total hutang terhadap total aktiva pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,76. Rasio hutang terhadap modal atau total debt to equity ratio. Rasio hutang terhadap modal 2019 yaitu sebesar 2,91 dan rasio hutang terhadap modal pada tahun 2020 yaitu sebesar 3,16. Hasil dari analisis data laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk
pada tahun 2019 dan tahun 2020. Yang pertama yaitu dari rasio likuiditas. Berdasarkan rasio likuiditas, kinerja keuangan perusahaan mengalami peningkatan di tahun 2020 jika dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Nilai rasio likuiditas pada PT Unilever Indonesia Tbk sebagian besar berada di bawah angka 1, di mana semakin tinggi rasio likuiditas suatu perusahaan, seharusnya semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas atau leverage ratio. Kinerja keuangan perusahaan dilihat dari sisi leverage ratio mengalami peningkatan dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya. Ini menunjukkan hal kurang baik bagi perusahaan, karena apabila semakin besar nilai rasio manajemen utang pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan semakin menurun. Karena tingginya nilai rasio menunjukkan bahwa sebagian besar investasi didanai oleh hutang dan dana pinjamannya. Dengan kata lain, porsi pemegang saham semakin kecil dan menjamin investasi yang mengakibatkan pembayaran bunga semakin besar.